Shalom brother and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Tuhan Yesus memberkati. Kelihatan saya tentang masa depan akhir zaman yang saya telah terima dari sejak tahun yang lalu. Belum semua saya sampaikan ya di channel saya ini, tetapi saya sudah bersaksi itu di channel Sahabat Allah terlebih dahulu, sudah 1 tahun yang lalu. Dan sekarang saya akan mengulasnya karena sudah terjadi pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali akan pemberitaan kesaksian saya pada saat ini, saya akan mengambil firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah orang yang suci hatinya, yang tulus hatinya, karena ia akan melihat Allah. Hanya orang-orang yang suci dan tulus hatinya, maka ia akan melihat Allah. Suci itu di dalamnya ada ketulusan, tulus seperti merpati. Maka ia akan melihat hal-hal yang ilahi, hal-hal supranatural ilahi. Karena Allah sangat senang dengan anak-anaknya yang memiliki ketulusan hati, kerendahan hati, dan kesucian hati. Jadi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini, suatu sungguh kabar sukacita bagi kita. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya, haleluya, amin. Di samping kata-kata berbahagia, ada beberapa kata berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bersaksi tentang penglihatan saya yang terjadi tahun lalu, yang sudah berlangsung pada saat ini, tetapi saya telah mendapatkan penglihatan itu telah terjadi tahun yang lalu, dan saya bersaksi itu di channel Sahabat Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, penglihatan pada saat itu terjadi secara tiba-tiba, dan saya sangat kaget pada saat itu ketika saya sedang menghadap ke langit. Posisi saya santai dan tiba-tiba langit itu berubah di mata saya. Langit itu berubah menjadi keemasan, kekuning-kuningan, kemilau, berkilau. Dan saya kaget, ini masa apa ini? Saya berkata pada saat itu di dalam hati saya, masa depan Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Hamasia Elohim. Dan suara Roh Kudus itu berkata, inilah waktu ketika aku datang ke tengah-tengah dunia ini. Dunia itu akan berubah dalam sekejap mata, penuh dengan kemuliaan Tuhan, berwarna kuning keemasan dan berkilauan. Ya, saat itu dan hening sunyi, ya seperti tidak ada orang lagi di
planet bumi ini saya melihat damai, tenang, dan sunyi. Ya, itu suasana pada saat Tuhan Yesus akan datang kedua kali menjemput para mempelainya. Saya telah diperlihatkan terlebih dahulu pada waktu itu, tahun lalu terjadi ya, Bapak Ibu. Langit itu langsung berubah dalam sekejap mata, ya, dan diperlihatkanlah suasana pada waktu itu. Dan suara Roh Kudus itu mengatakan, beginilah suasana ketika sang mempelai itu datang, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, ya, dan damai sekali, penuh kemuliaan. Dan pada waktu itu saya juga melihat, ya, muka orang Chinese pada saat itu yang bermata sipit, ya, muncul di atas langit itu, Bapak Ibu. Mata yang sangat sipit, bukan orang Chinese Indonesia, bukan, tetapi orang Chinese yang berada di RRC, yang berada di tirai bambu sana, ya, negara Cina, ya, Chinese yang berada di tirai bambu sana, yang komunis, ya, pemerintahannya, ya, tidak mengenal agama dan tidak mengenal Tuhan, ya. Banyak juga rumah-rumah ibadah yang saya lihat di berita-berita, mereka bakar, hancurkan, ya, rumah-rumah ibadah, ya. Orang-orang yang menyembah kepada Tuhan itu mereka tidak senang, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya melihat negara Cina dengan wajah yang bermata sipit, ya, dari tirai bambu sana, bukan yang Chinese Indonesia, bukan. Chinese Indonesia tidak tahu apa-apa, ya. Saya melihat negara sana, negara tirai bambu itu. Jadi pada waktu itu ketika langit itu berubah, muncullah negara Cina ini dengan bermata sipit ini. Saya juga melihat di awan-awan pada waktu itu, ya, dan mereka muncul. Ada yang memakai topi hitam, ya, itu dilambangkan dengan tabib. Dikatakan roh itu tabib. Roh itu menjelaskan kepada saya itu nanti pada waktu malam hari, pada waktu itu. Padahal saya melihat itu siang hari karena saya mengejar, apa ini artinya Tuhan, apa? Tolong jelaskan kepada hamba-Mu. Saya tidak mengerti, ya. Pakai topi hitam yang bulat itu, dan di atas kepala ini hitam, ya, seperti dikendalikan kuasa kegelapan, dan dia dikendalikan, tabib itu dikendalikan oleh kuasa kegelapan, ya. Zaman sekarang itu tabib itu dokter, Bapak Ibu. Dan juga tokoh yang kedua itu dilambangkan dengan kumis yang tebal, muncul juga, tetapi mata sipit juga. Kumis yang tebal itu dilambangkan dengan teknologi pengetahuan, ya. Jadi saya diberitahukan pada waktu itu 1 tahun yang lalu, sudah lama, ya, sudah lama sekali, ya. Itu dikatakan bahwa tabib, dokter, obat-obatan itu dipegang oleh negara Chinese ini dalam menanggulangi virus, ya, virus ini yang keluar dari negara tersebut, ya, tirai bambu itu. Jadi dengan teknologi itu mereka pegang dan kuasai, Bapak Ibu, dunia, ya, itu dunia. Penglihatan saya itu dunia. Dan pada waktu itu juga muncul tokoh mata satu, Dajjal itu, ya, setan mata satu di sini, ya, sangat jelas saya lihat. Dan di bawahnya itu tidur santai itu seekor unta, ya. Unta lagi santai, ya, lagi posisi gini, miring dia, ya, unta itu lagi menyantai. Jadi saya melihat 2 kali penglihatan, tetapi tidak bersamaan waktu itu, antara negara Cina dan negara Timur Tengah, khususnya Arab, Timur Tengah, Irak,
itu ada terjalin kerjasama pada saat 666 ini keluar. Karena 2 kali penglihatan saya, Bapak Ibu, di waktu yang berbeda, saya melihat ya unta, seekor unta berjalan, kepalanya itu burung putih. Ya, seperti burung bangau itu, burung putih, kepala unta itu burung putih, badannya unta, tetapi kepalanya itu burung putih. Dan di atas unta itu berdirilah seorang prajurit yang memakai baju serba hitam. Serba hitam ya, bajunya itu iblis ya, setan. Ya. Dan di tangan kanannya itu memegang sebilah pedang itu yang sangat panjang, putih dan tajam pedang itu, Bapak Ibu. Dia angkat begini, dia itu menunggangi unta itu sangat tegap ya badannya. Dia angkat begini pedang itu dan dia berteriak. Ya, dia berteriak. Prajurit itu hanya dilihat mata. Ya. Dan dikatakan itu ISIS. Jadi ada binatang unta, kepala burung putih, bangau seperti bangau, dan di atas itu ada seorang prajurit penunggang unta itu, dan dia mengangkat pedang sekitar 2 meter ya pedangnya itu. Nah, itu dikatakan ISIS. Ya, jadi ada kerjasama ya nanti di akhir zaman ini sangat kuat, dan kedua negara inilah dikatakan sebagai pembuka antikris 666 ini. Dan dari negara Cina lah muncul program-program Illuminati ya, dan Arab, negara Irak khususnya, itu negara terkuat ya yang saya lihat. Roh itu menjelaskan kepada saya roh kebenaran itu, Bapak Ibu. Dan lihatlah pedang yang diangkat itu melambangkan perang, pembunuhan martir kepada anak-anak Tuhan, dan juga penyembahan berhala, membawa kepada kita umat manusia ini kepada penyembahan berhala. Dan lihatlah dengan tokoh yang kedua ini muncul juga di belakang unta ini, berjalan perlahan-lahan memakai tongkat. Itulah tokoh yang kedua dengan membawa agama pemerintahan satu damai itu. Tokoh yang kedua itu keluar adalah Bapak Sri Paus Agung, pimpinan umat Katolik, memakai jubah putih dengan topinya, dengan dia berjalan perlahan-lahan, pelan-pelan pada waktu itu. Ya, ini penglihatan saya di alam roh, Bapak Ibu, di suatu stadion. Ya, dan di atas stadion itu ada manusia dari berbagai suku bangsa, dan mata mereka itu terbelalak melihat ke bawah ini dengan apa yang terjadi, dan mereka sungguh pun tidak mempercayainya, seperti terkaget-kaget. Saya lihat begini ekspresi manusia itu ya yang saya lihat di stadion itu di seluruh negara ini. Ya, ada yang matanya coklat, ada yang hitam, ada yang biru, ya, dengan rambut pirang, rambut hitam, ya, macam-macam. Pokoknya seluruh penduduk dunia ini akan melihat seperti ini ekspresi mereka di stadion itu. Kayak tidak percaya dengan apa yang terjadi, apa yang mereka lihat. Ya, itu yang saya lihat. Tapi saya melihat ini di alam roh. Ya, stadion itu di alam roh. Itu 1 tahun yang lalu, sudah lama kejadiannya. Dan tokoh yang kedua ini membawa agama perdamaian dengan membentuk penyembahan berhala. Dan itu pun saya sudah menyaksikannya di channel Sahabat Allah 1 tahun yang lalu. Nah, setelah selesai tokoh yang kedua ini keluarlah tokoh yang ketiga dari Amerika Serikat, yang
hamba melihat ini adalah Bapak Presiden Donald Trump, ya, mantan Presiden Amerika Serikat. Ya, saya pikir dia yang akan naik, ya, pemilihan ini, tetapi bukan, ya. Tetapi di alam roh itu saya melihat beliau, Bapak Presiden Donald Trump, dan di mata uang koin Amerika itu yang untuk dunia itu dilambangkan dengan kode Amerika Serikat. Jadi mata uang itu akan dikeluarkan oleh negara Amerika Serikat, ya. Jadi keuangan dunia ini akan dipegang oleh negara Amerika Serikat, ya. Mata koin dunia itu 66 itu, ya, saya melihat. Dan ada simbolisnya di situ, toko itu, ya, toko dari Amerika Serikat, ya. Betapa memegang peranan penting Amerika Serikat ini di dalam menyelesaikan program 666 ini, Illuminati ini, ya. Jadi itu yang saya lihat, dan pintu dunia nyata itu ada di depan, masih tertutup, dan mereka ini berjalan pelan-pelan menuju pintu dunia nyata itu, pintu masa depan. Tetapi sekarang saya telah melihat semuanya, mereka sudah keluar, Bapak Ibu. Dan beberapa kali saya melihat penglihatan di dinding, ya, di dinding rumah ini, saya melihat serigala. Tapi mukanya itu bentuknya manusia, tapi hidungnya, mulutnya ada keluar kumis juga serigala, Bapak Ibu. Matanya manusia, tetapi ini hidung sama mulut ini serigala, dan timbul kayak seperti bulu, ya, di mulutnya, seperti macan, ya. Dan digambarkan betapa buasnya dan jahatnya manusia ini pada zaman ini di dalam membentuk pemerintahan 666 ini. Jadi sekarang Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya telah melihat semuanya, dan terjadilah seperti penglihatan saya yang 1 tahun yang lalu itu, yang sudah lama, ya saya syuting di Sahabat Allah itu sudah 1 tahun, ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, itu terjadi di alam nyata ini, keluar. Mereka memang sudah keluar di dunia nyata ini, tetapi ada kuasa Allah yang menahan mereka, sehingga mereka tidak bisa bekerja seperti yang mereka harapkan secepatnya. Tidak ada kuasa yang menahan mereka, manakala anak-anak Tuhan belum diungsikan dari dunia ini, raptur. Dan saya ingin memberitahukan kepada kita sekalian, standar kata roh pengangkatan anak-anak Tuhan, yaitu yang memiliki DNA Kristus, DNA-nya Allah, bukan DNA-nya binatang, tanda binatang itu yang telah dipasang sekarang ini di tubuh kita anak-anak Tuhan. Jangan kita menyangka kita akan diungsikan daripada dunia ini. Orang-orang yang telah memakai tanda binatang itu, mereka akan masuk di dalam pemerintahan 666 itu, yang disebut dengan pemerintahan damai, nyaman, senang, dan bahagia versi dunia. Dan dunia akan mengajak kepada semua umat manusia untuk datang menyembah kepada binatang itu, berhala itu, patung-patung berbicara dan mengeluarkan api. Ya, mereka bisa menurunkan api dari langit pada waktu itu, masa itu. Karena apa? Kekuasaan sudah full di tangan Lucifer, yang dikatakan dengan DNA Lucifera. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di kesaksian-kesaksian saya dahulu,
saya mendengar suara roh kebenaran itu berkata ada standar khusus yang diberlakukan, tetapi saya belum mengetahui, belum disingkapkan pada waktu itu apa standar khusus yang diberlakukan pada waktu pengangkatan anak-anak Tuhan nanti. Ternyata standar khusus itu adalah